Halo guys, jumpa lagi di APA Project. Untuk kali ini saya dapat dua barang. Yang pertama ini tang kombinasi dari Fujiya. Yang satu lagi ini diagonal cutter dari Nipex. Saya mulai dari yang Fujiya dulu ya. Yang Fujiya ini dibilangnya ini high leverage. Jadi dia momennya lebih, tenaganya perlukan lebih kecil lah untuk memotong. Standarnya dia adalah untuk soft steelnya itu 3,4 mili, yang tembaganya 4 mili, dan dia bisa untuk kabel yang seperti ini guys ya, karena dia punya potongnya lebar, bidang potongnya. Di belakangnya sendiri hanya keterangan lagi ya, biasa aja. Kalau saya buka barangnya, ini panjangnya 200 mili guys, jadi 20 cm, sekitar segitulah kira-kira ya. Ini oh ya, ini ada keterangan 200. Memang saya carinya nggak mau yang besar-besar guys ya, dan handle-nya juga saya cari yang seperti ini aja, bukan yang comfort. Oke, satu lagi ada dari Nipex, ini juga baru datang guys, ada buku petunjuknya juga. Ini adalah Twin Force, diagonal cutter Twin Force dari Nipex. Ini panjangnya 180 mili. Ini ada standarnya sampai 3 mili piano wire. Jadi kalau dilihat dibandingin guys ya, antara dua ini, ya ini kapasitasnya 3 mili untuk yang piano. Ini kalau yang tembaganya saya rasa ini 4,6, sedangkan yang ini tembaga hanya 4. Jadi kapasitas dia ini lebih besar guys. Untuk harga sendiri, yang Nipex-nya ini sekitar 900, yang Fujiya sekitar 200 sekian. Nanti detailnya ada di deskripsi ya. Nah, sekarang mengenai ukuran, tadi saya sudah bilang ukurannya berbeda, tetapi ini saya hanya mau bandingin dari segi potongnya aja guys. Jadi kalau dilihat potongannya posisinya hampir sama guys ya. Jadi kurang lebih panjangnya hampir mirip, kalau dihitung hanya dari sisi potongnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa yang Nipex ini jauh lebih mahal daripada yang Fujiya guys ya? Kalau dilihat, kita lihat ya guys ya, ini dilihatnya high leverage ya. Kalau dilihat asnya ini mulai dekat ke sisi potong, bandingkan dengan yang model lama seperti tang yang lama ini guys. Kelihatan ya, dia di asnya di tengah-tengah antara lingkaran ini. Ini potongnya jadi lebih kecil, yang ini dayanya lebih ringan untuk potongnya. Nah, kalau yang Nipex ini, dia teknologinya berbeda lagi guys. Daripada dia mengasih as di tengah, dia kasih di kiri dan kanan guys. Jadi dia mindahkan asnya di kiri dan kanan supaya dayanya lebih ringan untuk memotong benda yang sama guys. Tetapi masalahnya adalah dengan adanya ini, bukaannya terbatas hanya sebesar ini. Kalau dibandingkan Fujiya gini ya, yang jauh lebih besar guys ya. Ini dari segi bukaannya. Yang ini sendiri mirip dengan yang bolt cutter guys. Jadi kalau Anda lihat yang bolt cutter, dia pennya ada dua di kiri kanan gini guys, bukan di tengah lagi. Jadi dengan adanya sistem ini, dia bisa bilang bahwa ini seperti high leverage ya, jadi tenaganya kecil untuk memotong benda yang besarnya sama, kira-kira seperti itu. Saya rasa mahal karena ada brandnya, kemudian materialnya, dan juga teknologi ini guys yang buat dia mahal. Karena yang bukan yang flash cut, yang diagonalnya ini tampilannya rapi, makanya dia nggak buat seperti ini guys ya, dimasukkan ke dalamnya sama dia. Ini ada di dua sisi tuh, kelihatan kan, dua-duanya. Nah, tujuan saya untuk membandingkan ini memang bukan apple to apple guys ya, jadi bendanya berbeda. Tetapi terkadang kita perlu milih nih, terkadang kita perlu beli tang atau kita perlu beli yang tang potong. Di sini saya tidak akan membandingkan seberapa kuat daya potongnya guys ya, karena jelas yang Nipex ini lebih besar daya potongnya. Tetapi lebih cenderung ke bagaimana penggunaannya sehari-hari,
Sehingga kalau kita hendak melakukan sebuah pemotongan, kita tahu nih kita mau pakai yang tang ini atau mau pakai yang tang potong ini. Oke guys, kita mulai aja ya. Sebelum mulai, kita periksa dulu mata potongnya. Ini yang Fuji ya guys. Ini center ya guys ya. Tuh. Tidak ada cahaya guys. Ya, benar-benar presisi yang Fuji ini. Kemudian selanjutnya Lipex. Nah, kelihatan guys ya, sekilas. Ini kalau saya tekan, ya, ada tuh. Kalau dari samping kelihatan dikit guys. Hanya dari samping sini aja tuh, kelihatan dikit. Ya. Kalau yang Fujiya ini dari samping pun juga nggak kelihatan guys. Oke, kita mulai potongannya. Pengujian pertama pakai tali raffia guys ya. Dari yang Fujiya dulu. Rapi guys. Sekali lagi ya. Saya dekat ke sini aja. Hasil potongnya. Ya. Oke, sekarang yang Lipex. Tertinggal guys, yang bagian yang rongga ini tertinggal dia ya. Sekali lagi ya, sekarang saya sisi depan coba ya. Kalau yang depan terpotong semua guys, jadi hanya yang daerah belakangnya itu tadi yang ketinggalan dikit. Sekali lagi deh, ini saya ambil belakang semua ya, harus ditekan seperti ini guys ya, dia kepotong semua nih. Hasilnya juga rapi. Oke, kita lanjut ke tali plastik. Ya, bagus guys ya. Hasil potongannya jelas rapi guys nih. Yang Lipex. Kurang tuh guys. Lagi ya. Harus ditekan guys baru bisa. Jadi harus benar-benar ditekan dulu nih yang ini. Sekali lagi. Nggak mau guys. Sekali lagi. Saya nggak tahu nih kenapa harus ditekan gini baru dia bisa potong. Jadi tajamnya sendiri kalah dengan yang Fujiya nih guys. Sorry, lepas. Ya, ini lepas semua talinya. Yang Fujiya. Ya, kerasa sekali guys, langsung potong semua. Ya, ketajaman bagus Fujiya guys. Kemudian lanjut, ini saya punya plastik. Ini plastik mungkin 2 mili, 1,5 mili, 2 mili. Ini plastik dari ini ya, paket cat yang 20 liter, 20 kilo. Ini yang Fujiya nih, panjangnya segini ya. Masuk semua guys ya. Langsung terpotong guys. Hasilnya rapi ya guys ya. Potongannya rapi. Bisa dilihat tuh. Ya. Oke, kemudian yang Lipex. Ya. Mudah guys kalau yang ini guys. Hasilnya juga rapi guys. Coba dari segi kemudahan, saya coba lagi. Ya, mudah. Ya. Dari tenaganya sih
saya bisa bilang bahwa sama guys ya, mungkin yang Nipex lebih ringan sedikit tetapi sama, untuk pemotongan plastik ini sama. Saya lanjut ke kabel guys ya. Ini saya ada kabel serabut. Ini saya nggak tahu nih, bisa nggak nih yang Nipexnya. Saya dari yang Fujiya dulu. Langsung terpotong guys. Ya, yang Nipex saya ambil ujung atasnya. Ya terpotong, tetapi masih terasa ada yang nyangkut guys. Ya masih terasa ada yang nyangkut. Kalau utuhan gini, ya ini jauh lebih mudah. Hampir sama kayak juga guys. Ya rasa hampir sama. Ya masih nyangkut. Jadi kalau yang kabel serabut gini saya rasa yang Fujiya lebih bagus guys. Kalau untuk lepas ya, lepas kabelnya mungkin coba. Berhasil. Ya. Kalau yang Nipex dia kurang tajam guys. Ya untuk ini lebih susah ini. Ya, sekali lagi ya. Ya, lebih susah guys. Ya, jadi yang Fujiya lebih enak nih dibuat kabel-kabel seperti ini. Untuk kabel yang tunggang gini coba mulai dari Fujiya, Nipexnya. Saya coba lagi ya. Ya hampir sama juga guys. Ya, untuk yang besar gini, yang ini nggak masuk guys. Ini 3 kali 2,5 guys. Ya, jadi yang Nipex ini nggak muat, mulutnya nggak nyampe. Di sini di buku petunjuknya dicantumkan guys sebenarnya. Saya baca dulu ya. Di sini ditunjukkan guys. Jadi kalau besinya yang tidak bisa sampai ke ujung, dia bilang ini dipotong dikit, jadi ditekan dikit, jadi di slash, jadi sepertinya di cutter dulu ya, jadi dipotong dikit, kemudian dimundurkan lagi, dipotong lagi, sehingga muat di ujung, kemudian baru ditekan secara keseluruhan terpotong. Jadi di scoring istilahnya, jadi digores-gores dahulu guys, sehingga sampai ke belakang. Tapi kalau untuk ini harusnya ya langsung dipotong aja juga bisa guys, gitu guys. Cuma hasilnya jelek ya. Untuk potongannya sih nggak ada masalah untuk daya potongnya ya, maksud saya, tetapi mulutnya aja nih nggak muat. Kita bandingin dengan Fujiya. Nah ini sih muat guys. Nah tapi motongnya juga pakai tenaga guys yang ini guys. Kalau saya sekali bisa nggak dicoba dulu ya. Masih nyampe sebenarnya ya. Tetapi saya pegangnya ada di belakang guys. Masih bisa ya. Yang nggak bisa yang Nipex, dia nggak muat mulutnya. Kalau tanpa isolasinya, coba langsung potong 3 ya. Ya bisa guys. Kita bandingin dengan Fujiya ya. Sebentar, saya kupas dulu. Saya coba lagi ya, ini tanpa isolasi. Untuk yang Fujiya,
langsung 3 guys. Ya, yang Nipex. Ya, untuk pemotongan 3 kabel berikut lebih enak yang Nipex guys. Ya, dia lebih ringan tenaga yang diperlukannya. Yang Fujiya lebih berat guys ini. Ya, tapi nggak beda jauh guys. Ya, selisih dikit. Kemudian saya akan coba, ini kita pakai sling ya guys. Ini sling 1, kita sling 1 dulu coba. Bisa nggak nih? Yang Fujiyanya. Ya, potong ya. Yang Nipex. Ya terpotong tapi nggak habis guys. Oh ya, yang belakang terpotong. Ya. Ya, yang Fujiya kerasa guys. Kalau dia lebih tajam guys. Untuk yang 2 mili ini yang Nipex lebih ringan guys, yang Nipex. Ya, lebih ringan yang Nipex. Lanjut ke yang 3 mili. Ini saya punya 3 mili ini. Kita coba ya, 3 mili. Sanggup nggak nih Fujiya? Ya, berat guys. Ya, 2 tangan guys, baru putus guys. Ya, 2 tangan baru putus. Kalau ini Nipex, 1 tangan aja udah bisa guys. Ya, ulang sekali lagi ya, yang Nipex. Ya. Nah, ini bedanya guys. Ya, ini memang harganya lebih mahal, tetapi jadinya untuk potong yang besar-besar gini lebih mudah guys. Sekarang coba aja langsung kawat. Rasanya seperti apa ini kawat? Ini kawat. Ini 1,5 mili saya rasa. Ini sih ringan mungkin ya. Nah, ringan guys. Untuk yang Nipex, ya ini juga ringan. Lanjut ke 2 mili. Ya, mudah guys buat Fujiya guys. Ya, buat Nipex nggak ada masalah sama sekali. Ya, nggak ada masalah sama sekali guys. Sekarang kita periksa lagi guys bilahnya. Ada yang rusak tidak? Bisa terkendut dikit. Nah, yang Fujiya ini di bawahnya mulai kelihatan dikit guys tuh. Ada rongga ya. Kelihatan ya tadi ya. Sorry. Nah, ada rongga dikit. Oh, kelihatan ya. Artinya rapat semua nih guys. Kemudian dari fisiknya sendiri nggak ada apa-apa sih guys, cuma lecet-lecet dikit ya. Kalau yang dari Nipex ya masih sama rongganya guys. Tuh, kalau saya tekan ya masih sama juga. Ya memang tadi memang ada rongganya yang ini, tetapi tidak ada semacam yang retak maupun gumpil gitu, nggak ada. Oke guys,
udah dilihat ya perbandingan antara dua tang ini untuk memotong beberapa material yang mungkin kita sering pakai untuk kegiatan sehari-hari. Untuk Anda yang milih mau pilih yang mana ya terserah Anda ya. Jadi ini tadi saya udah kasih uji cobanya sendiri. Untuk benda-benda memang keras guys ya, memang yang Nipex ini lebih unggul guys, karena dia punya teknologi untuk yang engselnya di kiri dan kanan ini. Harganya pun juga 3-4 kali lebih mahal daripada yang Fujiya ini. Tetapi untuk kegunaan sehari-hari tentu saja yang Fujiya ini lebih multifungsi karena dia kombinasi tang ya. Jadi memang bisa untuk berbagai macam kegiatan dan termasuk ada crimpingnya juga. Oke guys, saya rasa cukup ya untuk ulasan saya kali ini. Kalau ada komentar maupun saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.